Kabupaten Subang, Jawa Barat sangat terkenal akan hasil alamnya berupa buah nanas. Kebanyakan jenis nanas yang ditanam di wilayah Subang adalah nanas kualitas super atau yang lebih dikenal dengan julukan nanas si madu. Tapi kali ini yang sedang aku dan para petani panen cuma daun nanasnya aja lur. Daun nanas memang gak banyak yang tahu akan daya tariknya. Daun tanaman ini bentuknya ramping dan berduri di sisinya. Makanya aku pakai celana panjang biar gak gatal atau tertusuk duri. Panjang daun nanas bisa mencapai hampir 1 meter. Nantinya daun-daun ini akan dimanfaatkan di UMKM milik Pak Alan. Kira-kira mau dijadiin opo yo? Pak, udah banyak, saya store dulu ya. Iya. Saat ini aku sedang berada di wilayah Kampung Cijodek, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat lur. Di UMKM milik Pak Alan bisa menyulap serat daun nanas menjadi bahan tekstil lur. Kreatif dan inovatif banget yo. Oke Dul, ini biarkan saya yang ngurungkan, nanti mau disortir dulu. Tolong dibantu aja digiling di belakang. Oh, bantu giling yang di dalam? Iya, di dalam. Oh, iya Pak. Ya, terima kasih Dul. Daun nanas yang disortir dan mempunyai panjang sama secara sejajar masuk ke dalam mesin penggilingan. Proses ekstraksi atau penggilingan bertujuan untuk memisahkan secara bergantian antara daging daun dengan serat yang terdapat di dalamnya. Jadi hasil seratnya juga sudah kelihatan hasilnya toh. Minta boleh gak Kak? Boleh. Oh iya. Ambil aja. Ya, kasih Kang ya. Rezeki nomplok lur. Kira-kira ampas daging daun nanas ini mau aku olah jadi opo yo lur? Warna hijau yang terlihat amat dominan. Soale pada serat masih terdapat daging daun yang menempel. Jadi harus melalui tahap pengerokan atau pembersihan daging daun pada serat. Proses penjemuran menjadi tahapan terakhir setelah serat benar-benar bersih dari daging daun nanas. Warna serat basah yang tadinya berwarna hijau dengan sendirinya akan nampak memutih setelah benar-benar kering lur. Lur, pada umumnya serat daun nanas bisa digunakan sebagai bahan baku produksi tekstil seperti benang, kain tirai, tali, sampai dibuat menjadi pakaian dan aksesoris atau souvenir. Dari sebuah kampung di Subang, produk serat daun nanas ini udah terjual sampai ke luar negeri loh, seperti Jepang, Singapura, Malaysia, dan Jerman. Wapi yo. Ada Teh Rika yang lagi siap-siap mau masak. Katanya sih Teh Rika mau bikin bala-bala pakai sambal buah nanas. Bahan komposisinya udah komplit tuh lur. Ada bawang dan cabai, jagung, wortel, buah nanas, kemiri, garam, dan tepung terigu pastinya. Secara harfiah lur, bala-bala artinya sih gorengan. Tapi di tataran Sunda, bala-bala juga arti yang berbeda. Bala-bala adalah sebutan untuk gorengan bakwan dalam istilah lokal warga Sunda.
Mengingat bahan bakunya yang berantakan dengan campuran aneka macam isian sayur, makanya disebut bala-bala, yang mananya berarti berantakan. Setelah bawang dan cabenya halus, tinggal larutkan tepung terigu dengan air sebagai adonannya, Lur. Teh Rika. Nah, bikin apa teh? Lagi bikin adonan buat bala-bala, Dul. Weh, teh, dicampur ini mau nggak teh? Apa itu? Ini daun nanas teh. Ya udah, coba aja. Aku bersihin dulu ya. Ya, Dul. Makasih ya. Inovatif banget toh. Bala-bala isiannya pakai daun nanas. Biasanya kan isiannya itu-itu aja. Sekali pakai daun nanas bolehlah, Lur. Lur, meski jarang dilirik sebagai bahan pangan, daun nanas relatif cukup aman kok untuk dikonsumsi. Satu lagi nih, Lur, cara pengolahan daun nanas untuk konsumsi juga harus tepat, Lur. Alasannya supaya lebih aman dan nyaman saat menyantapnya. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah daun nanas supaya enak nih. Nah, caranya daun nanas sebelum diolah dia diremas-remas dulu dengan garam. Fungsinya supaya menghilangkan getah yang gatal di mulut. Boleh dicoba. Kak, Ya, nih daun nanasnya udah tinggal dicampurin aja nih. makasih ya. Oh ya, ini buat sambal. Iya, mau buat sambal nanas sih. Dah, biar aku aja yang buat. Iya, Dul. Tolong dibuatin ya. Ya. Yo, kalau ndak dibantuin, kasihan Teh Rika. Gak enak toh. Dul, Teteh goreng bala-balanya dulu ya. Oh, ya teh. Jos, udara dingin, makan gorengan bala-bala dicocol sambal. Spesial banget deh. Pakai buah nanas supaya pedasnya makin seger. Pakainya buah nanas yang udah mateng aja yo. Buah nanas yang udah mateng rasanya manis menyegarkan. Cocok deh diulek bareng sambal. Selanjutnya, daun nanas yang udah dicampur ke dalam adonan bala-bala tinggal digoreng aja. Apinya kasih kecil stabil aja yo. Dan pastinya harus sabar gorengannya supaya bala-balanya menjadi krenyes-krenyes dimakannya. Iki lur hasilnya bala-bala daun nanas buatanku dan Teh Rika. Gak cuma tampilannya aja yang hijau-hijau, soal rasa yo jangan ditanya. Apalagi daun nanas yang aku pakai ini udah terbebas dari serat kasarnya. Dijamin gak seret, Lur. Gak sulit untuk dikunyah dan ditelan. Yummy. Petualanganku di sepanjang pantai utara Jawa Tengah masih berlanjut ke kota Batang. Katanya sih di kota Sembung, kecamatan Banyu Putih ada kerupuk yang terkenal. Namanya kerupuk bulung. Kebetulan hari ini
ada yang mau menebang pohon bulung. Jadi yo sekalian saja aku ikut. Pohon bulung termasuk tanaman palem-paleman yang menghasilkan padi. Budidaya pohon bulung bisa dibilang masih sulit yo. Ini membuat pengrajin kerupuk kesulitan menemukan pohon yang pas umurnya untuk ditebang. Padi terbanyak bisa didapat pada pohon bulung yang berumur 15 tahun. Seperti pohon yang ini nih. Batang pohon bulungnya panjang, jadi harus dipotong dulu supaya muat di gerobak. Yo, kita mulai yo. Yo. Ganti guys. Yo. Selanjutnya, batang bulung diparut. Pekerjaan ini biasanya dilakukan 2 orang supaya cepat selesai. Alat parutnya super jumbo, soalnya batang yang diparut kan juga besar. Yo, batang ini. Dulu, kanan. Aduh, Kak. Apa, Mas? Pati si wingi kayak dijarang, Dul. Pati yang kemarin tuh, Mas. Oh, ya. Ya. Ngerti ya? Ya. Parutan batang bulung diberi air dan diperas. Kemudian air perasannya didiamkan semalaman. Ini dia endapan padi yang sudah didiamkan semalam. Air di bagian atas dibuang sampai tersisa endapan padi saja yo. Kemudian padi dijemur di bawah sinar matahari. Usahakan tidak ada gumpalan padi yang besar-besar yo. Kalau ada harus dipecah supaya cepat kering. Padi kering jadinya seperti ini yo. Warnanya putih semu merah muda, mirip tepung padi rumbia. Pati harus diadon dengan garam yang sudah dilarutkan air panas. Tuang air panas sedikit demi sedikit, lalu aduk pelan-pelan. Pastikan semua tepung terkena air yo. Menguleni adonan sebesar ini perlu alas yang lebar yo. Makanya aku pakai tampah yang dialasi daun pisang. Walaupun kelihatannya gampang, tapi tenaga yang dikeluarkan harus super kuat loh. Soalnya harus memastikan tekstur adonan benar-benar liat. Selanjutnya, adonan dikukus sekitar 1 jaman gitu yo.
Warnanya memang jadi coklat pekat setelah dikukus. Tapi justru ini ciri khasnya kerupuk bulung. Pak, ini Pak, kerupuknya udah matang Pak. Ya entuk kang kono. Iki ditipe. Dijemur Pak. Yo. Oh ya. Selanjutnya, adonan diiris dengan alat potong tradisional. Kalau dipotong pisau biasa, nggak kebayang kapan selesainya. Soalnya, yang dipotong nggak cuma 1 atau 2 adonan saja. Supaya adonan mudah dipotong, sesekali bagian ujung adonan dibasahi air. Jadi, permukaannya nggak seret yo. Irisan adonan kerupuk bulung langsung dijemur sampai benar-benar kering. Kalau tanpa bumbu, kerupuk bulung mentah bisa awet sampai 1 tahun. Tapi kalau dibumbui bawang putih, ketumbar dan garam hanya bertahan beberapa minggu saja yo. Soalnya tambahan bumbu membuat jamur lebih mudah tumbuh. Nah, sekarang kerupuk bulung siap dijual ke seluruh pelosok Batang dan daerah sekitarnya. Pada tahu nggak seblak? Banyak yang mengira seblak identik dengan Bandung. Padahal di daerah Sumpiyuh, Jawa Tengah ada makanan sejenis seblak loh. Namanya kerupuk godok. Makanan ini sudah populer sejak tahun 40-an. Aslinya, seblak itu bumbu yo. Kalau kerupuk basah dalam seblak, jadi toppingnya. Kalau seblak buatan Mbak Fitri ini pakai topping kerupuk bulung. Bumbu yang dipakai seperti biasanya yo. Ada bawang merah, bawang putih, dan garam. Bukan seblak namanya kalau nggak pedes yo. Jadi jangan ragu kalau mau nambahin cabai rawitnya. Biar kelihatan gahar seblaknya, bisa pakai cabai merah. Kalau masih kurang pedas, ditambah merica juga boleh. Seblak kurang afdol kalau nggak ada aroma kencurnya. Ya toh? Jadi harus ditambahin kencur. Tambah gula untuk penyeimbang rasanya. Mbak Fitri, ini kerupuk bulungnya Pak. Oh iya, makasih ya. Oh, iya, Pak. Biar seblaknya meriah, bisa pakai bakso atau sosis. Kalau mau variasi yang lain juga bisa kok. Namanya juga seblak kekinian. Jadi selera atau isinya bisa mengikuti selera zaman now. Tambahan sayuran nggak cuma untuk tampilan menarik yo, tapi juga kayak manfaat. Kalau Mbak Musliha memilih bawang daun dan kembang kol. Kerupuk bulung direndam dalam air supaya lunak dan mengembang. Sambil menunggu kerupuk bulungnya siap, tumis bumbu dulu. Kalau bumbu sudah setengah matang, baru masukkan kembang kol.
Selanjutnya, giliran bakso dan sosis. Lalu, tambahkan air sebagai kuahnya. Boleh banget kalau mau nambahin kerupuk warna-warni lainnya yo, biar makin mentereng seblaknya. Kalau kerupuk bulungnya sudah mengembang, langsung masuk ke wajan. Terakhir, taburi bawang daun. Weh, sudah gak sabar pengen nyoba nih. Melihat tampilannya, kok langsung lapar yo. Langsung dicicipi saja seblak bikinan Mbak Fitri ini. Kita lihat seberapa pedas seblaknya. Enak pol, pedesnya nampol. Aku paling gak bisa nolak makanan pedas. Soalnya pedas kan rasa favoritku. Apalagi makannya pakai kerupuk bulung. Jadi makin mantep rasanya. Aku masih di Kendal yo, tepatnya di Desa Kartikajaya, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah. Aku diminta main ke sini. Katanya sih sekalian bantu Pak Singgi dan kawan-kawan nengok tambaknya. Salah, aku bukan diajak ikut panen. Aku mau membantu memasang waring. Waring hitam ini biasanya dipakai untuk pembatas keramba atau tambak. Tujuannya ya supaya binatang pemangsa ikan tidak bisa masuk. Tapi lama-lama berendam di air, kok jadi lapar yo. Lek, antar cari tancang yuk, lapar nih. Ayo Dul, Ya. ayo. Di daerah Kartikajaya masih banyak pohon tancang. Tancang salah satu jenis mangrove yang banyak tersebar di daerah pasang surut tropis Pasifik. Tancang atau lindur punya tingkat toleransi yang tinggi. Strong pokoknya, kayak aku toh. Tanaman ini biasanya menjadi pelindung garis pantai, penjaga kualitas air, dan rumah bagi ikan-ikan karang dan teman-temannya. Manfaat tancang banyak yo. Air buah dan kulit akarnya untuk pengusir nyamuk. Kalau kulit pohonnya bisa dijadikan obat herbal untuk sakit perut dan menurunkan demam. Kalau untuk aku sih, mendingan dijadikan makanan. Tapi makanan opo yo enake? Mas, saya tak rebus tancangnya saya dulu ya. Oh ya, saya langsung pulang. Ya. Yuk, makasih ya Mas ya. Makasih ya. Yuk.
Tancang mengandung tanin yang bisa menimbulkan rasa pahit dan merusak rasa pada makanan. Untuk menghilangkan tanin bisa direbus. Soalnya tanin mudah larut dalam air yo, terutama air panas. Perendaman ini untuk memastikan tidak ada kandungan tanin yang tertinggal di tancang. Setelah direbus, kulit tancang menjadi lunak dan mudah dikupas. Kebetulan Mbak Winda mau bikin klepon tancang. Jadi tancang harus dihaluskan supaya bisa dicampurkan ke adonan klepon. Ngomongin makanan, jadi bikin aku tambah lapar iki. Klepon terbuat dari tepung beras ketan yang diberi garam dan vanili. Kemudian dijadikan adonan yang liat yo. Untuk isinya, Bu Rukimah menyiapkan gula merah yang diiris tipis-tipis saja. Kalau terlalu tebal, bisa mempengaruhi bentuk kuenya. Mbak Winda, ini tancangnya Mbak yang udah halus Mbak. Oh iya Ndul, makasih ya Ndul. Oh, ya Mbak. Selanjutnya, masukkan tancang ke adonan klepon. Diuleni terus yo, sampai tercampur rata. Bu Rukimah juga sudah membuat pewarna alami hijau dari daun suji. Daun suji ditumbuk halus, lalu diberi sedikit air untuk pelarut. Kemudian daun diperas sampai ekstrak warna hijaunya keluar. Selain sebagai pewarna alami, kandungan dalam daun suji juga bisa menawarkan racun loh. Selanjutnya, ambil sejumput adonan, bentuk menjadi bulatan kecil, baru diisi gula merah. Tinggal ditutup dan dibentuk bulat deh. Klepon langsung direbus dalam air yang sudah mendidih yo. Kalau klepon sudah muncul ke permukaan, tandanya sudah matang. Langsung diangkat dan ditiriskan. Kalau sudah, klepon diletakkan di nampan yang sudah ditaburi kelapa. Jadi, antara klepon tidak saling menempel. Oh iya, sebaiknya kelapa parutnya sudah matang, supaya tidak cepat basi. Cukup dikukus selama 5-10 menit saja ya. Walah, tampilan buah tancangnya jadi ciamik begini. Warna-warni. Jajanan tradisional yang satu ini memang eksis banget yo. Tapi klepon yang ini istimewa karena terbuat dari tancang. Klepon yang ini lebih bulat dan tidak lembek kalau dibanding klepon berbahan tepung ketan saja.
Lur, siap blusukan ke desa lagi bareng aku toh? Kali ini aku berada di Dusun Kendal, Desa Giring, Kecamatan Palian, Gunung Kidul. Hasil kebun yang mau aku olah hari ini berasal dari tanaman pisang, Lur. Bukan bagian buahnya yo, tapi bagian bonggolnya. Mantap iki Lur, satu bonggol aja sudah cukup buat dimakan sekeluarga. Nggak semua jenis pisang bonggolnya bisa diolah loh Lur. Biasanya hanya dari jenis pisang kepok yang masih muda dan belum berbuah. Ini karena kandungan airnya sedikit dan teksturnya pun belum terlalu keras. Masyarakat Dusun Kendal seringkali masak bonggol pisang kepok untuk menu makan sehari-hari Lur. Nah, kalau hari ini aku mau olah bonggol pisang ini jadi gudeg. Sesampainya di rumah, langsung aku serut bonggol pisangnya Lur. Kalau diserut begini, ketipisannya bakal seragam Lur. Jangan lupa cuci bonggol pisang biar getahnya hilang. Untuk masak-masak kali ini, aku juga dibantu sama Bu Ngatini. Santannya sedang disiapin tuh Lur. Lanjut, siapkan bumbunya. Ketumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga terasi diulek sampai halus. Kunci masakan gudeg yang manis berasal dari tambahan gula merah. Sementara daun jati kering ini yang bikin warna gudeg menjadi coklat. Bu, ini Bu, bonggol pisangnya Bu. Oh iya, Ibu yang masak ya, Gundul masak telur. Oh ya Bu. Masak gudeg bonggol pisang gak berbeda jauh dengan gudeg nangka muda. Santan dan bumbu dimasak terlebih dahulu, lalu masukkan bonggol pisangnya. Nah, waktu masaknya jauh lebih cepat dibanding masak gudeg nangka muda Lur. Gudeg seringkali dinikmati bersama pelengkap seperti ayam dan telur pindang. Nah, kali ini cukup pakai telur aja Lur. Aku mau berinovasi nih, bukan pakai telur pindang, tapi telur yang dibakar dalam sekam. Cita rasa telurnya bakal jadi lebih khas dan enak iki Lur. Telur bakar ini nanti bakal dimasak bareng gudeg. Bu, ini telur bakarnya Bu. Oh iya, makasih ya. Tinggal cemplungin aja deh. Masak sampai gudeg mateng. Matangnya gudeg ditandai dari bahan yang berubah warna jadi merah kecoklatan, dan semua bahan sudah sangat empuk. Bohong kalau kalian gak tergoda Lur. Resepku ini bisa banget kok dicoba. Nasi putihnya diganti pakai sego tiwul khas Gunung Kidul. Mantep Lur. Sudah pasti ini enak banget Lur.
jadi inovasi masakan tradisional favoritku lur, Jos Gandos. Lur, aku lagi di daerah Sidoarjo, Kecamatan Tepus, Yogyakarta. Seperti biasa, tiada hari tanpa bekerja. Leh, dolanan bal ra nang dalan, Leh. Wih, ngapa peti apa wih? Pak dong racunan. Oh, dong racunan. Wah, iso dimasak wih, Leh. Aku dhewe dipai. Daun racunan? Wah, aku ikut petik juga deh. Boy iki akeh. Lur, udah tahu belum kalau daun racunan ini bisa jadi bahan makanan yang enak? Sesuai namanya, daun ini memang beracun. Tapi nanti aku kasih tahu cara olahnya biar aman dimakan. Aku petik dulu daun dan bunganya yang banyak. Buat yang belum tahu, tanaman asal Meksiko ini dikenal juga dengan nama kastuba. Bunganya emang cantik begini lur, makanya sering dijadikan tanaman hias. Nah, segini kayaknya cukup buat aku olah lur. Jile. Tak gosek ya. Tadi dolanan bal nang dalan. Waktunya mengolah daun racunan. Kita mulai dari mencuci daunnya supaya hilang semua getahnya. Racun daun racunan memang terdapat di getahnya lur. Tapi tenang, bukan racun yang mematikan kok. Hanya menyebabkan gatal dan ruam kalau terkena getahnya. Sekarang iris tipis daun dan bunga racunan. Daun dan bunga kastuba ini kaya vitamin C, klorofil, kalsium, dan juga zat besi loh. Manfaatnya untuk kesehatan juga banyak lur. Bisa mempercepat penyembuhan pada tulang yang patah, menghilangkan bengkak, dan juga melancarkan air susu ibu. Selagi aku menumbuk daun dan bunga racunan, Bu Yani menyiapkan bahan campuran untuk kue talam. Santan jadi bahan penting yang membuat rasa kue talam menjadi gurih. Kue talam yang aku bikin kali ini juga butuh kacang merah sebagai campurannya. Bu, ini Bu, daun racunnya Bu, udah ditumbuk. Oh iya, cepatnya gendangnya ya. Oh ya Bu. Bu Yani mau lanjut bikin adonannya tuh lur. Larutkan tepung beras, tepung tapioka, dan gula. Selanjutnya tambahkan santan. Terakhir, masukkan daun racunan yang sudah ditumbuk kasar. Kue talam terkenal sebagai kue tradisional yang punya beragam warna. Boleh saja kalau mau mencampurkan pewarna makanan ke adonan. Aku sengaja mau cetak kue talam ini di loyang bulat seperti ini lur. Bukan cetakan kue talam satuan pada umumnya. Kukus dengan api besar yo. Tuang dulu adonan yang berwarna hijau. Setelah setengah matang, taburkan kacang merah. Tuang kembali adonan kue talam sisanya. Setelah setengah jam, kue talam daun racunan sudah bisa dinikmati. Cantik toh kuenya. Waktunya icip-icip.
Manis, gurih, enak. Tekstur kue talam yo jelas empuk, lembut banget. Nah, uniknya pas digigit ada tekstur daun racunannya lur. Aku memang lidahnya paling cocok sama kue tradisional macam kue talam iki lur. Jos gandos.